Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Elviani, kelas 4D, NPM 247543132, mahasiswi program studi akuntansi perpajakan semester 4 Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pada bab 13 tentang akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Perusahaan yang memiliki kantor pusat dan beberapa kantor cabang membutuhkan sistem akuntansi yang mampu mencatat setiap transaksi secara tepat. Meskipun kantor pusat dan kantor cabang berada pada lokasi yang berbeda, keduanya tetap merupakan satu kesatuan entitas yang sama. Oleh karena itu, seluruh transaksi yang terjadi harus dicatat dengan baik agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat. Pembahasan yang pertama adalah pembukuan kantor pusat. Nah, dalam sistem akuntansi cabang dependen, kantor pusat menggunakan rekening investasi pada cabang sebagai rekening timbal balik untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan cabang. Transaksi tersebut meliputi pengiriman kas, pengiriman barang dagangan, penerimaan kas dari cabang, pembayaran beban cabang, hingga pengakuan laba atau rugi yang diperoleh cabang pada akhir periode. Salah satu transaksi yang paling sering terjadi adalah pengiriman barang ke cabang. Pengiriman ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan harga pokok atau menggunakan harga di atas harga pokok atau markup. Nah, jika menggunakan harga pokok, maka barang dicatat sebesar biaya perolehannya. Sedangkan apabila menggunakan markup, kantor pusat akan mencatat selisih tersebut ke dalam akun cadangan keuntungan belum direalisasi. Hal ini dilakukan karena keuntungan tersebut belum benar-benar diperoleh sampai barang berhasil dijual kepada pihak luar. Pembahasan berikutnya adalah pembukuan kantor cabang. Nah, walaupun kantor cabang termasuk cabang dependen, cabang tetap melakukan pencatatan transaksi operasional sehari-hari. Rekening timbal balik yang digunakan oleh cabang adalah rekening kantor pusat. Nah, rekening ini akan bertambah ketika cabang menerima kas atau barang dari kantor pusat maupun ketika cabang memperoleh laba. Sebaliknya, saldo rekening akan berkurang apabila cabang mengirimkan kas kembali ke kantor pusat atau mengalami kerugian. Selain itu, cabang juga mencatat transaksi penjualan, pembayaran beban operasional, serta melakukan jurnal penyesuaian dan penutupan pada akhir periode. Selanjutnya adalah rekonsiliasi saldo resiprokal. Pada akhir periode, saldo rekening investasi pada cabang di kantor pusat dan rekening kantor pusat di cabang seharusnya memiliki jumlah yang sama. Hanya saja berbeda posisi debit dan kredit. Namun, dalam prakteknya sering muncul perbedaan saldo. Penyebabnya antara lain adalah karena adanya transaksi yang masih dalam perjalanan, kesalahan pencatatan, ataupun jurnal penyesuaian yang belum dikomunikasikan antara kedua pihak. Oleh karena itu, rekonsiliasi dilakukan agar seluruh saldo sesuai sebelum laporan keuangan gabungan disusun. Setelah proses rekonsiliasi selesai, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan gabungan. Tujuannya, laporan keuangan gabungan adalah menyajikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, seolah-olah kantor pusat dan kantor cabang merupakan satu entitas. Dalam proses penyusunannya, dilakukan jurnal eliminasi untuk menghapus seluruh transaksi internal, seperti rekening timbal balik antara kantor pusat dan cabang, transaksi pengiriman barang, serta laba yang masih belum direalisasi. Nah, dengan demikian, laporan yang dihasilkan hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Selanjutnya adalah laba antar perusahaan atau intercompany profit. Laba ini muncul ketika kantor pusat mengirimkan barang kepada cabang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokok.
Dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan, laba tersebut sebenarnya belum diperoleh karena barang masih berada dalam lingkungan perusahaan sendiri. Jadi, oleh sebab itu, apabila pada akhir periode masih terdapat persediaan yang belum terjual di cabang, maka laba yang terkandung di dalamnya harus dieliminasi agar nilai persediaan dan laba perusahaan tidak menjadi terlalu tinggi. Yang terakhir, materi ini juga membahas secara singkat mengenai akuntansi cabang luar negeri. Berbeda dengan cabang domestik, cabang luar negeri menghadapi tambahan permasalahan berupa perbedaan mata uang. Oleh karena itu, laporan keuangan cabang harus ditranslasi ke mata uang pelaporan kantor pusat menggunakan metode yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sebagai kesimpulan, akuntansi kantor pusat dan kantor cabang bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang akurat bagi perusahaan yang memiliki beberapa unit usaha. Proses tersebut meliputi pencatatan transaksi di kantor pusat maupun cabang, rekonsiliasi saldo, eliminasi transaksi internal, hingga penyusunan laporan keuangan gabungan. Dengan penerapan prosedur tersebut, laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi perusahaan secara menyeluruh dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai bab 13, akuntansi kantor pusat dan kantor cabang pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.